Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan hasil program pengabdian masyarakat kerjasama Fakultas Hukum UMY dengan pemerintah Desa Bangun Jiwo Kasihan Bantul dengan topik optimalisasi kesadaran hukum terkait penyelesaian sengketa non-litigasi bagi masyarakat tidak mampu di Desa Bangun Jiwo. Bersama saya Dr. King Faisal Sulaiman Salem dan Nasrullah SHMCL. Nah, adapun landasan mengapa kegiatan ini penting, tentu kami ingin membangun kesadaran kolektif dan melakukan semacam pendampingan dan pemberian pembekalan bagi masyarakat. Apa saja hak-hak yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat berkaitan dengan syarat dan tata cara untuk bisa memperoleh satu bantuan hukum secara gratis yang disediakan negara dalam penyelesaian sengketa khususnya perkara non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, pilihan mitra kami di Desa Bangun Jiwo atau Kelurahan Pemerintahan Desa Bangun Jiwo ini tentu beralasan karena sebagian besar masyarakat yang terkategori kurang mampu atau katakanlah masyarakat miskin di desa ini belum memahami pengetahuan yang cukup mengenai akses untuk mendapatkan proses penyelesaian perkara secara non-litigatif secara cuma-cuma yang sudah difasilitasi negara. Padahal di dalam ketentuan Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum, Junto PP 42 2013 dan bahkan secara lex spesialis itu sudah diatur dalam produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Bantul tentang bantuan hukum dan juklaknya juga sudah diatur dalam Peraturan Kabupaten Bupati, Peraturan Bupati Kabupaten Bantul. Nah, tapi karena pemahaman yang masih minus, maka masyarakat belum mampu mengakses dan memanfaatkan secara maksimal akan program ini. Nah, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum non-litigasi dan penyelesaian sengketa perkara hukum ini sebetulnya sangat simpel, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Yang pertama itu dia para pemohon ini yang terkategori masyarakat ini bisa orang atau kolektif kelompok bisa mengajukan saja persyaratan secara tertulis. Paling tidak itu berisi identitas pemohon, kemudian uraian secara singkat mengenai pokok persoalan hukum yang dimohonkan untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis. Jadi dimohonkan tentu kepada pemberi bantuan hukum. Nah, syarat pemberi ini bisa dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki unit atau pos bantuan hukum. Nah, tentu sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, lalu memenuhi syarat-syarat lain, termasuk punya program kerjasama dengan pemerintah Bantul. Supaya apa? Supaya lembaga ini bisa ditunjuk mewakili sebagai pemberi bantuan hukum dan bisa mendapat bantuan keuangan secara gratis dari Pemda, bahkan dari negara melalui pos bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, syarat yang simpel ini tentu tinggal dipenuhi oleh masyarakat kurang mampu dengan mengajukan secara tertulis. Apabila yang bersangkutan tidak bisa secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Nah, tentu melampirkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan status sebagai masyarakat tidak mampu, terutama surat keterangan miskin dari Pak Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat tempat tinggal si pemohon tersebut. Nah, apabila misalnya pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, dia bisa mengkonversi atau menggantinya dengan melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat atau bantuan langsung tunai, kartu beras miskin atau dokumen lain yang setara sebagai pengganti surat keterangan miskin itu. Nah, kalau misalnya katakanlah tidak memiliki persyaratan yang seperti itu, dia juga bisa minta bantu sebetulnya kepada pemberi bantuan hukum untuk bisa memfasilitasi, bisa menjadi mediasi untuk bisa memperolehnya. Jadi sebetulnya kemudahan ini sengaja diberikan oleh pemerintah dalam ini supaya kebutuhan akses to justice kebutuhan hukum masyarakat yang termarginal itu, petani, buruh yang under capacity yang punya kapasitas pengetahuan pas-pasan karena faktor pendidikan formalnya terbatas, ekonominya apalagi, itu bisa mendapatkan haknya yang dijamin dalam undang-undang untuk mendapatkan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara non-litigasi. Nah,
Nah, perkara non litigasi ini kan bisa dalam proses mediasi, negosiasi, arbitrase, bahkan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, termasuk kegiatan FGD itu sebetulnya masuk dalam kategori perkara non litigasi dan dalam framing atau dalam pengertian bantuan hukum juga. Tinggal bagaimana program-program itu dibuat oleh pemerintah desa, ya. Kalau bisa pemerintah desa memang harus punya pos bantuan hukum atau unit bantuan hukum tertentu. Nah, strategi untuk bisa mendapatkan, artinya warga harus punya pemahaman strategi yang matang juga untuk bisa mengakses. Paling tidak yang pertama adalah kesadaran sebetulnya. Kesadaran yang harus ditingkatkan, kesadaran hukum dan budaya hukum. Artinya tidak boleh merasa apatis ya, kalau misalnya ada masalah hukum, dia harus berinisiasi untuk menanyakan, mengakses informasi apa yang sementara dihadapi. Apakah perkara non litigasi ini kan tadi saya sampaikan sangat cukup banyak ya. Dia bisa menanyakan kepada aparatur desa setempat ya, apa yang harus dia penuhi untuk bisa mendapatkan akses bantuan penyelesaian sengketa non litigasi ini secara cuma-cuma. Nah, tanpa dipungut biaya 1% pun. Jadi sebetulnya kata kuncinya ya warga harus aktif atau proaktif ya, tidak boleh pasif dalam mencari informasinya. Nah, terutama yang paling mungkin kan pemerintahan aparatur desa setempat. Ya harus menanyakan, atau barangkali di domisili itu ada orang yang dianggap paham ya, pejabat desa setempat ya, atau masyarakat yang punya background hukum, itu bisa ditanyakan lalu kemudian di follow up. Jadi tentu surat keterangan miskin atau dokumen dalam bentuk masyarakat sehat tadi ya, atau BLT itu bisa menjadi pengganti. Karena ini sebetulnya sengaja dimudahkan oleh pemerintah supaya masyarakat itu punya pilihan alternatif untuk melengkapi persyaratan-persyaratan itu, tidak harus ribet seperti pilihan mengurusi perkara dengan jalur personal, dengan menyewa jasa advokat secara profesional, itu kan tentu harus mengeluarkan duit. Nah, perkara hukum non litigasi ini cakupannya semua. Bisa pidana ya, atau sengketa tanah misalnya perdata atau warisan. Kalau di desa itu kan kebanyakan sengketa tanah ya. Nah, itu sebetulnya bisa, bahkan kasus perceraian dan sebagainya juga, rumah tangga juga bisa sampaikan untuk memperoleh fasilitas yang sudah disediakan negara. Nah, baik, itulah beberapa catatan penting yang berkaitan dengan hasil program pengabdian ini. Nah, tentu sebagai penutup, kegiatan ini diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan ya, kesadaran hukum meningkat, peningkatan pengetahuan warga tidak mampu mengenai akses penyelesaian sengketa non litigasi perkara-perkara hukum apa saja yang mereka hadapi tanpa harus mengeluarkan duit. Nah, tentu warga makin memahami ya betapa pentingnya akses bantuan hukum gratis sebagai hak asasi yang disediakan negara. Dan ke depan memang harapan besarnya agar kegiatan yang kurang lebih sama itu ditingkatkan lagi, sehingga pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk bisa memanfaatkan fasilitas akses secara gratis oleh negara untuk menyelesaikan setiap sengketa hukum secara non litigasi itu menjadi lebih maksimal. Nah, sebagai ucapan terima kasih, kami tentu menyampaikan penghargaan setingginya kepada lembaga pengabdian masyarakat yang telah memberikan kesempatan sekaligus mendanai pelaksanaan kegiatan ini, kepada kepala desa beserta seluruh aparatur desa Bangunjiwo, warga partisipan yang telah berpartisipasi, kami tentu menyampaikan terima kasih banyak. Demikian atas penyampaian singkat ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.